Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Valentino dengan NIM 200910302 dari kelas Sosiologi Kebencanaan E3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin langsung menjelaskan dan masuk kepada materinya. Ya, sekarang kita sampai pada PPT-nya. Nah, saya akan menjelaskan terkait persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi bencana. Apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Nomor 24 2007 tersebut mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Untuk yang pertama, bencana alam. Nah, bencana alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan longsor. Kemudian lanjut pada bencana non-alam. Nah, bencana non-alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi atau teknologi yang penemuan gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian berlanjut pada sejarah tentang bencana. Yang pertama, bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maksudnya di sini adalah dari manusia awal yang ada di bumi hingga saat ini, bahwa itu bencana telah terjadi, baik itu dari seperti bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, ataupun lainnya, dari sejak dahulu kala, dari sejak manusia awal yang berada di bumi, kehidupan manusia di bumi, bahwa itu sudah pernah terjadi bencana. Kemudian adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa. Maksudnya di sini juga masyarakat mempercayai bahwa penyebab atau segala sesuatu yang bisa dilakukan itu bisa menyebabkan sebuah terjadi karena suatu mitos-mitos tersebut. Bencana bisa terjadi karena mitos-mitos tersebut. Nah, masyarakat mempercayai karena sejak turun-temurunnya memang dari dulu sudah dipercaya sebagai mitos-mitos. Yang ketiga, adanya
ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam hidup. Ritual-ritual ini dimaksudkan untuk sebuah langkah untuk pencegahan atau sebuah untuk penyajian penghormatan terhadap alam untuk mencegah sebuah bencana yang tidak diinginkan, seperti persembahan untuk ritual, bukan persembahan atau ritual seperti berdoa bersama untuk mencegah sebuah bencana yang nantinya tidak diinginkan terjadi. Kemudian lanjut pada yang langkah keempat adalah istilah bencana yang ada di dalam masyarakat, seperti pagebluk, bala, dan istilah lainnya. Istilah seperti pagebluk, bala ini adalah sebuah penyebutan sebuah bencana dalam bahasa lokal, seperti bala. Nah, itu bala berasal dari Jawa, yang dimana bala itu sesuatu yang dianggap tidak baik, sesuatu yang membawa buruk pada kehidupan. Itu istilah ada bencana pada bahasa lokal. Nah, berlanjut pada jadinya bencana di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi bencana dari sejak dahulu kala hingga saat ini sudah banyak kali yang terjadi bencana. Seperti yang pertama ini tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, tsunami Aceh ini terjadi pada tahun 2004. Pada 26 Desember 2004, gempa ini terjadi di Provinsi Nangro Aceh. Nah, kekuatan gempa ini yang terjadi di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar permukaan laut. Wilayah sumber gempa berjarak sekitar 149 km sebelah barat Melabu, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam saat ini. Gempa yang berlangsung ini gempanya berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Tercatat mempunyai tercatat magnitudonya gempa ini sekitar 9,00 skala Richter. Setelah itu gelombang tsunami mulai memberikan dampaknya pada wilayah Aceh dan sebagian di Sumatera Utara. Tsunami ini kemudian bergerak menyebar ke arah pantai-pantai. Jarak pantai Sumatera terdekat dengan epicenter gempa bumi utama diperkirakan kurang lebih 125 km. Dengan kecepatan rambat gelombang tsunami dapat mencapai sekitar 800 km per jam di samudra dalam dan bebas, mendekati pantai yang dangkal dengan kecepatan yang besar. Gelombang tsunami menjadi tinggi dan kemudian terhempas ke arah daratan. Gempa bumi yang terjadi di perairan barat Aceh ini akibat interaksi lempeng Indo-Australia dan Geosia.
Gempa besar yang mempunyai magnitudo 9,0 berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 km. Tergolong gempa yang dangkal yang menimbulkan gelombang tsunami yang menerjang wilayah pantai di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang berada di sekeliling 3 pusat gempa. Lanjut, kemudian pada peristiwa yang kedua, yaitu letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi ini terjadi pada Oktober 2010, lebih tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010. Untuk kejadiannya sendiri itu lihat dari kronologinya dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Gunung Apian, berdasarkan dari BPPTK itu terdapat 4 pengamatan terhadap seismograf yang mengamati aktivitas vulkanik Merapi yang diletakkan dari beberapa titik pelatakan Kusung, London, Beles, dan Perawatan. Nah, pada awalnya aktivitas vulkanik ini masih cenderung naik, bahkan naik statusnya menjadi awas sejak sehari sebelumnya. Secara visual melalui kamera yang diletakkan di pos pengamatan lereng Merapi tapi tidak bisa diamati karena tertutup kabut tebal sejak beberapa jam. Kemudian setelah beberapa waktu terjadi peningkatan aktivitas vulkanik secara cukup signifikan meliputi gempa vulkanik, kan tetapi masih dalam tidak cukup berbahaya. Kemudian pada waktu selanjutnya terjadi lonjakan aktivitas vulkanik yang sangat tajam yang ternyata luncuran pada saat itu Gunung Merapi meluncurkan awan panas. 4 seismograf tadi semuanya mencatat amplitudo getaran yang sangat besar. Kemudian kabut menyeliputi dan mulai gelap. Daerah-daerah sekitar Yogyakarta pun mulai tertutupi oleh kabut vulkanik. Semakin sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di Merapi. Kemudian pada saat itu terjadilah sebuah letusan dari Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar panas debu vulkanik yang meliputi Yogyakarta, dan petugas pun mengisyaratkan untuk masyarakat untuk pergi dari lokasi daerah sekitar Gunung Merapi. Dan banyak juga korban jiwa yang terjadi yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi ini. Kemudian lanjut pada bencana yang terjadi di Indonesia yang ketiga, yaitu masih dalam daerah Jogja, yaitu gempa Yogyakarta. Gempa Yogyakarta ini terjadi pada tahun 2006, berkekuatan 5,9 skala Richter, mengguncang bumi Yogyakarta
sekitar 5-7 detik, menghancurkan ratusan ribu rumah dan menyebabkan ribuan orang. Berdasarkan dari data jumlah korban meninggal di wilayah Bantul ada sekitar 4.143 korban tewas dengan jumlah rumah rusak total 71.760, rumah rusak berat 71.372, rusak ringan 66.359. Jadi total korban meninggal gempa daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan tercatat mencapai 5.782 orang lebih, 26.299 lebih luka-luka berat dan ringan, dan 377 lebih rumah roboh akibat gempa waktu itu. Itu terkait bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian mitos. Mitos yang terdapat beredar di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat dipercaya sebuah bencana itu terjadi karena mitos-mitos yang berada di daerah tersebut. Seperti yang pertama, mitos kemarahan penguasa laut yang terjadi di sana. Mitos ini khususnya mungkin dipercaya oleh masyarakat pesisir yang berada di laut. Masyarakat pesisir pantai pada zaman dulu disebut pandai mengetahui bencana alam. Dulu mereka kerap mengaitkan tsunami dengan mitos kemarahan penunggu laut yang menyebabkan gempa dengan terjangan ombak besar. Pada umumnya, masyarakat yang bermukim di kawasan pantai telah mengetahui dan memahami potensinya bencana di daerahnya, dan mereka pun sudah membentuk kearifan lokal dalam menyikapi semua bencana. saat itu ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat pesisir itu masih terbatas, di mana jika ada peristiwa alam yang luar biasa di luar jangkauan pikiran mereka saat itu, mereka selalu mengaitkan dengan sebuah mitos atau sebuah makhluk halus yang ada di sekitar, seperti penguasa laut itu yang marah. Mungkin jika marah akan terjadi sebuah tsunami. Saat terjadi gelombang besar menghancurkan dan membunuh mereka akan mengatakan penunggu laut sedang marah. Itu adalah mitos yang dipercaya oleh khususnya masyarakat pesisir pantai jika terjadi tsunami adalah penguasa laut sedang marah. Kemudian lanjut pada mitos yang kedua, yaitu mitos babi rusa. Mitos babi rusa ini adalah sebuah mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Babi rusa ini adalah penyebab terjadinya peristiwa gempa bumi, yang dimana pada babi rusa ini dipercaya oleh orang Sulawesi. Menurut cerita dari orang Sulawesi juga, bumi ini terdiri dari atas sebuah babi rusa. Gempa bumi akan terjadi saat si babi rusa merasa gatal dan tubuhnya
dan menggosokkan ke pohon palem. Jadi bila ada sebuah babi rusa yang dipercaya oleh masyarakat Sulawesi ini gatal-gatal, badannya gatal dan menggarukkan pada kepala, itu dipercaya sebagai gempa bumi. Atau gempa bumi terjadi itu karena ada babi rusa yang badannya sedang gatal dan menggarukkannya pada pohon palem. Itu adalah sebuah mitos yang dipercaya sebagai penyebab dari bencana seperti gempa bumi, yaitu babi rusa. Kemudian sebuah mitos Gunung Merapi. Untuk mitos Gunung Merapi ini lebih ke arah sebuah mitos ke tempat-tempat yang dipercaya dalam Gunung Merapi yang berada di dalam sekitar Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi yang mempunyai nama Gunung Jambak Pipa ini memiliki mitos-mitos yang dimana terdapat sebuah tempat yang dimana pasar juga atau dikenal sebagai pasar yang tidak terlihat, tapi ada di lereng Gunung Merapi. Yang kedua, kemudian berlangsungnya adanya bangker. Bangker ini adalah sebuah tempat yang dipercaya ada tempat di dalam Gunung Merapi sebagai gerbang keluarnya lahar panas untuk Gunung Merapi meletuskan lahar panas. Bangker itu memiliki tangga menurun ke arah pintu. Nah, di mana dalam bangker tersebut tempatnya memang sangat gelap. Kemudian lanjut pada bencana sebagai fenomena sosial. Yang pertama, gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia. Jadi maksudnya di sini adalah yang menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan, dan juga korban jiwa serta harta benda apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat beserta segala infrastrukturnya, serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana karena tidak ada dampak yang dirasakan oleh manusianya pada tempat tersebut. Kemudian yang kedua, gejala alam yang menerjang kehidupan manusia seperti pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk mengungsi dan kehilangan, merusak infrastruktur dan kendaraan umum sehingga menyulitkan mobilitas penduduk, merusak lahan pertanian penduduk yang dimana lahan tersebut sebagai lahan penghidupan masyarakat, dan juga harta benda seperti kendaraan tadi, dan sebuah hewan peliharaan yang diinventariskan sebagai harta yang nantinya untuk dijual, tetapi karena hewan peternakan tersebut menjadi mati. Menghancurkan kawasan industri. Bencana juga menghancurkan kawasan industri yang di dalamnya banyak buruh menggantungkan kehidupan ekonomi
untuk membiayai kehidupan keluarganya. Menyebabkan rusak lapangan kerja penduduk sehingga menyebabkan penduduk gejala alam juga menyebabkan binatang ternak yang sebagai investasi juga tadi mati. Selain itu juga menghambat kegiatan belajar. Jadi efek yang diakibatkan oleh gejala alam sangat berdampak sekali bagi kita manusia yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ataupun terhadap harta benda yang kita miliki. Kemudian melihat pandangan masyarakat tentang gigitan. Langsung saja, yang pertama pandangan masyarakat dari konvensional. Pandangan konvensional ini melihat bencana sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Jadi pada tahap ini masyarakat melihat bencana sebagai musibah atau kecelakaan, tidak dapat diprediksi, tidak dapat ditentukan, tidak dapat dihindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga masyarakat sendiri berpandangan bahwa korban layak memang menerima bantuan dari Allah. Kemudian dari pandangan ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya berkembang pemahaman masyarakat mengenai bencana adalah sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Dalam tahap ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadi luar biasa, tidak seperti biasanya. Bencana merupakan proses biologi, geofisik, dan psikologi macamnya. Pandangan ini menganggap bahwa semua bencana adalah peristiwa alam, tidak menganggap manusia sebagai penyebab utama dari bencana. Kemudian pada ilmu terapan, pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu seperti ilmu teknik ataupun ilmu konstruksi lainnya, sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik, struktur bangunan, atau memperkecil. Lanjut pada progresif. Pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Bencana sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan dituntut kita untuk mengenali di sekitarnya dan selalu memperhitungkan dalam membangunkan sesuatu. Yang dimana jika nanti terkena bencana, kita juga dapat memperhitungkan sebuah kerugian atau dampak yang kita rasakan. Kemudian lanjut pada ilmu sosial. Pada ilmu sosial ini, pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat menghadapi masalah. Ancaman bahaya adalah fenomena. Akan tetapi, bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusia bersiap atau tanggap. Mungkin di sini juga kita mempersiapkan segala sesuatu dari awal terkait mungkin jika kita melakukan ini, kita harus memperhitungkan sebuah persiapan untuk kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita inginkan, seperti bencana ini. Begitu. Maka besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Gitu. Terus
pada yang selanjutnya, yaitu pada pandangan holistik. Pendekatan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan dan resiko, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya resiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi resiko. Resiko bencana akan berubah menjadi bencana jika ada pemicu kejadian seperti itu tidak adanya sebuah masyarakat. Lanjut, konstruksi tentang bencana. Konstruksi bencana ini ada pertama, yaitu bencana bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba tak terelakkan, tetapi tiba-tiba dan tak terelakkan, tapi menjadi bagian integral dalam kehidupan yang rutin dan tetap. Jadi bencana ini kan sudah terjadi dari sedari awal. Di ini gunung meletus, tsunami. Jadi bencana bukan adalah sebuah yang tiba-tiba. Dari dahulu memang sudah ada, cuma kita bisa bencana ini menjadi kehidupan kita pada waktu-waktu gitu. Kemudian lanjut pada yang kedua, alam telah seringkali memberikan isyarat melalui tanda-tanda melalui binatang, hewan, angin, mimpi, dan hal-hal aneh. Nah, terkait akan terjadinya bencana ini, sebenarnya dari alam juga sudah memperingatkan bahwa kan jika manusia melakukan sebuah bencana yang berupa non alam tadi, atau yaitu bisa disebabkan oleh manusia. Seperti saja kita ambil contoh pada hutan yang digunduh oleh masyarakat oleh manusia sendiri akan mengakibatkan pada bencana banjir karena kurangnya lahan penyerapan air yang digunduli oleh masyarakat atau manusianya sendiri. Kemudian lanjut pada yang ketiga, namun manusia yang telah penuh dengan rasionalitas, modernitas, dan kesibukan tidak mampu membaca tanda-tanda. Jadi maksudnya di sini adalah sebuah keegoistisan dari manusia yang dimana tidak atau menghiraukan dari tanda-tanda yang sudah yang ada, seperti modernitas. Kita lebih memikirkan sebuah pengembangan teknologi, dan tetapi kita tidak bisa menjaga sebuah lingkungan yang nantinya bisa bantu kita jika dalam bencana. Kemudian ada pandangan konstruksi yang kedua, pandangan masyarakat. Konstruksi bencana yang kedua, pertama ini, tidak semua gejala atau fenomena alam harus menjadi sebuah bencana karena ia bergantung pada kerentanan baik individu, fisik, lingkungan sosial, ekonomi, dan yang kedua, kerentanan tidak hanya bersifat fisik, namun juga mentalitas dan kapasitas masyarakat yang lemah dalam sejarah kehidupan mereka untuk menghadapi bencana. Kemudian yang ketiga, bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji keterbatasannya daya tahan manusia, di mana modernitas telah seolah membuat manusia berada pada posisi superpower dibanding dengan makhluk lain. Tadi bisa dikatakan kita sebagai manusia sudah merasa di atas segala galanya dalam mengelola alam semesta. Namun ternyata manusia modern dalam banyak hal memiliki keterbatasan dan kehilangan kearifan serta kebijaksanaan dalam mengelola untuk
kebaikan alam. Karena keegoistisan kita tadi, bukannya kita malah menjaga sebuah alam untuk mencegah kita nanti dalam hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana, kita malah merusak alam itu sebagai aktivitas manusia. Terdapat seperti kasus Bale Batu dan Bale Kayu yang berada di gempa Lombok. Nah, mungkin untuk yang saya bisa sampaikan cukup itu saja, dan bila mungkin ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Baik, saya Satrio dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.